Udah mulai, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kegiatan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Iya, silahkan ketuanya, Aufa. Baik. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya, siapa yang nggak berangkat ini ya? Syafira, Kiflan, siapa lagi? Renda, Alifah, ya udah 4 orang. Ya saya sendiri. Oke, yang penting setengah lebihnya ada di kelas ini ya. Tapi maaf sebelumnya ini kursinya bisa ditata lebih rapi dulu, biar lebih kondusif kelasnya. Mari saya bantu yuk. Sini aja. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru di pertemuan kali ini, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita bahas apa? Kita kemarin bahas tentang unsur-unsur pembentuk hadis. Ada apa aja unsur pembentuk hadis itu? Sebutkan, ada 3. Sanad. Sanad artinya apa? Yang menghubungkan. Ya, lanjut. Matan. Apa itu matan? Isi atau teksnya ya. Matan. Terus yang ketiga ada rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah perawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Nah, materi kita kali ini insya Allah akan membahas tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Nah, harapannya setelah kita belajar tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, kita bisa mengimplementasikan perilaku keimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, berikut Ibu akan menampilkan beberapa hadis. Ada 3 ya totalnya. Silahkan, ada yang membaca 1 dulu. Ya, Ical, silahkan. Jika tidak kelihatan, silahkan ke depan. Lanjut. Hasakir, Anas. Selanjutnya terjemah, silahkan Mbak Rika. Baik, lanjut di hadis kedua. Silahkan. Oh, sudah. Silahkan, Andi. Ya, silahkan.
Wa fi kulli wadi. Risalah. Ya, sebisanya. Alama. Nah, lanjutnya terjemahnya siapa? Oh, baik. Silakan Nova. Baik, Masya Allah. Nah, hadis yang terakhir, yang ketiga, siapa yang belum baca? Zikran, silahkan baca. Ya. Hatobin. Yas'al. Muni'a. Selanjutnya ini yang diem dulu, yang dalam ini, Hisbah. Silakan baca. Masya Allah. Nah, dari hadis pertama tadi bisa diambil beberapa pelajaran. Nah, di sini Ibu tuliskan 2 poin penting dari sekian banyak poin. Yang pertama yaitu adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Ada yang mengerti maksud dari poin A ini? Keseimbangan dunia dan akhirat? Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi maksudnya itu, kita sebagai umat muslim dalam melaksanakan atau tujuan kita kan nanti akhirnya pada ke akhirat kan. Nah, kita harus seimbang, mengerjakan urusan dunia tidak boleh berlebihan, mengerjakan urusan akhirat juga tidak boleh berlebihan, harus seimbang. Kemudian, nah kan kita tahu kan, kita hidup di dunia ini, nanti kan akhirnya ke akhirat kan, itu tujuannya di dunia ini sebagai apa? Dunia ini sebagai apa? Ya betul, sarana prasarana. Nah, lanjut poin B. Agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan bagi orang lain. Ada yang tahu ini, maksudnya beban orang lain itu apa ya? Ya, lanjutkan. Maksudnya, kita sebagai umat Islam ini sebisa mungkin hidup mandiri, tidak terlalu bergantungan kepada orang lain. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi pada diri kita, ya kita kembangkan. Kalau misalnya kurang, minta pertolongan orang lain. Tapi jangan sampai kita seenaknya meminta bantuan dari orang lain tanpa usaha dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua, pelajaran yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, hadis ini merupakan motivasi bagi umat Islam. Maksudnya adalah umat Islam itu wajib untuk menjadi kuat dalam berbagai aspek. Di sini terdapat 4 aspek utama, yaitu kuat dalam segi iman, ilmu, ekonomi, dan semangat. Nah, dari keempat aspek ini ada yang bisa memberikan contoh dari kuat iman itu seperti apa, kuat ilmu seperti apa, kuat ekonomi seperti apa, dan kuat semangat. Nggak ada yang tahu? Apa hizbah? Pilih salah satu, silahkan. Ya. Oh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan duduk.
Baik, karena tidak ada yang tahu, akan Ibu kasih contoh dari kuat iman. Nah, kuat iman di sini artinya teguh dan tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang memberikan efek buruk bagi diri kita. Kalau misalnya ada orang lain memberikan efek buruk, sebisa mungkin kita jauhi. Tapi kalau memberikan dampak yang positif, silahkan dirangkul, silahkan diteruskan. Kemudian yang kedua, kuat dalam segi ilmu. Maksudnya di sini adalah setiap umat Islam itu wajib memiliki ilmu yang luas, karena ilmu itu sebagai senjata utama umat Islam. Demi kemajuan umat Islam ke segi berikutnya, maka ilmu itu wajib dikembangkan bagi setiap umat Islam. Dan seperti yang kita tahu, ilmu itu setiap harinya semakin bertambah, kemajuan zaman semakin bertambah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Islam itu bisa dimodernisasi kalau di bagian pelajaran kemuhammadian, begitu kan? Nah, yang ketiga adalah kuat dari segi ekonomi. Maksud dari sini yaitu dalam memperjuangkan agama Islam itu tidak menutup kemungkinan kita butuh yang namanya materi. Misal kita ingin membantu anak yatim, kita harus membantu dengan membangunkan panti atau rumah singgah. Nah, itu kan pasti kita butuh materi. Nah, bagi siapapun yang berusaha untuk menolong umat Islam sesama orang yang kurang membutuhkan, insya Allah nanti akan Allah beri kemudahan, terutama nanti untuk menuju di akhiratnya. Yang terakhir ada kuat semangat. Nah, kuat semangat ini maksudnya adalah memiliki semangat dalam hidup. Nah, nggak ada gunanya orang Islam hidup tapi nggak punya semangat, nggak ada tujuan juga. Hidup ini aku tuh untuk apa sih? Nah, Mbak Syafira, tujuan hidupmu ini apa di sini? Apa? Saya, Bu. Iya. Itu istilah saya, Bu. Jadi calon yang baik. Masya Allah. Masya Allah. Pikirannya sangat visioner sekali ya. Masya Allah. Nah, lanjut ke hadis yang ketiga. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam. Poin A, motivasi untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Yang B, berusaha tidak meminta-minta kepada orang lain. C, wajib bagi setiap muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau kita ambil poin inti dari kandungan dari hadis ketiga ini, intinya tuh kita sama seperti hadis pertama tadi, berusaha hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Ya, walaupun bergantung pada orang lain itu salah satu sifat dari makhluk sosial. Nah, Ibu ada sedikit pertanyaan nih. Anak-anak sering kan, misal di jalan, di lampu merah, ketemu sama anak kecil atau ibu-ibu, bapak-bapak yang pakai pakaian badut, ya kan? Ada juga yang pakai ini, apa? Yang dipoles pakai putih-putih itu. Nah, itu menurut anak-anak itu bagaimana orang seperti itu meminta-minta kepada orang lain? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Nah, bagian usahanya benar. Kemudian, apa yang bagian berikutnya? Tentu itu salah satu hal yang tidak sesuai dengan isi hadis ini kan? Berusaha tapi dengan cara yang kurang tepat. Nah, kurang tepatnya itu karena bisa kita lihat secara kasat mata kalau mereka itu memiliki fisik yang bagus, fisik yang kuat, dan ada kemungkinan bisa mengembangkan diri untuk mencari pekerjaan, untuk meningkatkan kreativitasnya. Kalau misalnya mereka sudah patah semangat, sudah putus asa, tentunya mereka akan seperti itu, di jalan tinggal minta-minta. Namun bukan berarti kita suuzon seperti itu ya. Kita juga bisa ambil husnuzonnya, barangkali mereka tinggal sendiri, tidak punya keluarga, atau tidak ada yang menafkahinya. Nah, kita sebagai umat Islam ini, walaupun kita kadang kurang suka dengan kehadiran mereka, tapi ketika kita di jalan bertemu dengan orang-orang seperti itu, tidak ada salahnya memberi sedikit rezeki yang kita miliki. Kalau misalnya Mbak Syafira sendiri bisa di jalan, ketemu orang seperti itu, misal udah nodongin kalengnya, dikasih nggak sama Mbak Syafira? Tergantung, Bu. Kalau ada tergantung dari? juga saya kasih, Bu. Oh, tergantung kondisi ada nggak ya di dashboardnya. Nah,
Nah, iya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih memilih memberi ketika tidak ada polisi. Nah, kadang kan ada polisi yang berjaga, kan biasanya itu ngumpet-ngumpet kan. Tapi kalau misalnya nggak ada, saya akan berusaha memberi walaupun sedikit. Saya pernah dengar dari guru saya sendiri bilang, memberi nasihat, kalian walaupun belum bekerja, tapi dengan memberi sedikit apa yang kalian miliki, itu tidak akan membuat kalian miskin dan tidak akan menjatuhkan harga diri kalian. Walaupun hanya berapa perak, hanya 2.000, 5.000, tapi setidaknya mereka bisa bahagia, senang dengan apa yang kita kasih, kita juga insya Allah mendapatkan pahala, asalkan dengan niat yang benar. Lanjut. Nah, berikutnya, keterkaitan kandungan hadis dalam perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Kedua, berusaha secara wajar dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan tidak berlebihan dalam mencapainya. Nah, dari 2 poin ini ada yang bisa menjelaskan lebih jauh, lebih luas terkait keterkaitan kandungan hadis tersebut? Silahkan jika ada yang bisa menjawab. Ya, misal seperti contoh dari poin A dari B gitu. Silahkan pilih salah satu, nggak apa-apa. Ayo Alfa. Yang poin A atau B? Oh, silahkan, Masya Allah kalau bisa. Silahkan. Betul, Masya Allah. Baik, selanjutnya, yang poin selanjutnya, siapa yang menjawab? Cewek udah, silakan. Ayo Zikron. Silakan, dua-duanya juga boleh, silakan. Berikan penjabaran yang lebih jelas. Nah, bagus, Masya Allah. Nah, Ibu akan beri sedikit penjelasan, terutama yang pada poin B, berusaha secara wajar dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan tidak berlebihan dalam mencapainya. Poin B ini intinya itu tidak jauh-jauh dari ikhtiar kita, dari tawakal kita. Kita punya cita-cita. Tentu kita semua punya cita-cita kan di sini. Cita-cita, entah cita-cita yang sementara. Oh ya, terus gimana itu lanjutannya? Baik, Ibu lanjutkan yang ini ya. Berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Nah, kita kan semua di sini punya cita-cita. Entah itu cita-cita yang sementara atau untuk selamanya. Kalau selamanya kan jelas di akhirat ya kita semua pasti ingin masuk surga. Nah, mungkin kalau cita-cita sementara ada yang ingin lulus S1 tepat waktu, ada yang ingin lulusnya cum laude, ada yang ingin IPK-nya 4. Kita kan beda-beda kan memiliki cita-cita. Nah, di samping kita memiliki keinginan seperti itu, kita tentu juga memiliki usaha. Usahanya dengan apa? Kalau kita sebagai, teman-teman kan masih pelajar kan ini. Dengan cara belajar, kemudian rajin ibadah. Nah, ibadah ini tidak bisa lepas begitu saja dari ikhtiar kita. Udah usahanya dengan belajar, kemudian dibarengi dengan doa. Nah, setelah dua-duanya dilakukan semuanya, tinggal dipasrahkan kepada Allah seperti apa hasil akhirnya. Nah, kalau sudah hasil akhirnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai harapan, nah, tetap bersyukur, tetapi sambil introspeksi diri. Kurangku ini di mana? Salahku tuh di mana? Kok aku bisa kayak gini? Nah,
Kemudian untuk yang poin A, nah, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Kita hidup di dunia ini, tentunya tujuannya cuma satu kan? Apa? Tujuan kita hidup di dunia? Beribadah kepada Allah. Nah, dalam beribadah kepada Allah ini kita tidak terlepas dari meminta tolong kepada Allah di setiap waktunya. Dalam setiap kegiatannya, kita minta diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam aktivitasnya. Nah, itu semua tidak terlepas dari pertolongan Allah. Jadi, jangan sampai kita menyepelekan apa yang kita lakukan ini, tanpa adanya bantuan dari Allah. Selanjutnya, contoh sikap hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Boleh minta tolong dibacakan? Ya, silahkan. Iya, baca aja. Nah, tadi sudah dijawab yang bagian A. Pandai mensyukuri nikmat dengan cara apa tadi? Alhamdulillah. Kemudian yang poin B, gemar mengeluarkan sebagian harta, tenaga maupun pikiran untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Contoh nyata yang sudah pernah kalian lakukan di sini apa? Sedekah. Kemudian KKN, ya KKN mengeluarkan sebagian tenaga ya. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Nah, untuk kegiatan kemanusiaan sendiri, apa yang sudah pernah dilakukan untuk kalian yang sebagai anak SMP ini? Kegiatan kemanusiaan. Bakti sosial di mana? Iya. Oh, berarti itu si penerima. Untuk bagian pengandangan, Alfa sendiri yang melakukan? Di mana? Di mana? Maksudnya sekarang ini atau sudah lama itu? Masya Allah, masih SMP sudah melakukan penggalangan dana. Yang selanjutnya, mengeluarkan sebagian harta. Contoh nyatanya apa yang sudah dilakukan? Mengeluarkan sebagian harta. Selain sedekah. Zakat. Sedekah, zakat, infak, apa lagi? Kurban. Lanjutnya? Cukup itu saja sudah dilakukan? Apa? Hibah. Hibah. Oh alah, ya paham. Tapi itu tidak boleh ya. Kenapa? Sebentar. Mencuri tapi untuk orang-orang fakir. Nah, saya berbohong demi kebaikan. Oh, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan seperti itu? Ada ketimpangan. Berbohong demi kebaikan, terus mencuri demi orang fakir. Ada lagi yang timpang? Niatnya baik, tapi yang dilakukan salah. Ada lagi? Baik. Jadi Ibu pernah mendengar dari salah satu ustadz, tapi Ibu lupa siapa yang ustadz siapa. Jadi kalau misalnya kita mencuri, tapi harta yang kita curi itu untuk orang fakir, niatnya itu benar, tapi yang dilakukan salah. Bisa dikatakan halal, nggak halal, tapi nggak toyib. Terus gimana itu? Halalan toyibah. Niatnya baik, tapi yang dilakukan salah. Nah, kalau kata ustadz tersebut yang pernah Ibu dengar, katanya kalau memang benar-benar kepepet dan itu memang apa ya? Sampai tidak ada jalan lain selain dengan cara seperti itu, karena dizolimi. Itu karena dengan tanda kutip dizolimi ya, itu silahkan. Tapi kalau misalnya tidak dizolimi, ya silahkan. Misal tidak dizolimi tapi mencuri untuk orang fakir, itu tidak diperbolehkan, sebisa mungkin dengan cara yang benar. Kemudian tadi, Aufa tadi sempat mengucapkan apa? Silahkan dipakai dulu, kan ini sedang pandemi kan. Saya sudah divaksin, jadi tidak apa-apa. Iya.
Kemudian tadi Alfa bilang kalau berbohong demi kebaikan. Nah itu nggak beda jauh sama yang dilakukan oleh orang ini tadi yang mencuri untuk orang fakir. Kalau misalnya bohong untuk kebaikan kan nanti sama-sama berdosa kan. Intinya itu baik, tapi enggak gitu konsepnya. Oh iya, kan ini masih belajar ya, kita belajar sama-sama berbohong demi kebaikan. Kalau kita pernah dengar hadis ini enggak teman-teman? Salah satu tanda orang munafik itu adalah berdusta, ya, berbohong. Dan balasannya apa? Masuk ke neraka. Nah, kalau sudah tahu hasil dari bohong itu neraka, pasti kalau kita secara naluriah pasti menghindari kan. Tapi yang namanya manusia, namanya memiliki hawa nafsu, kadang kita tergoda dan kadang, ya Allah, syaitan itu ada di mana-mana. Nah, syaitan berwujud manusia berarti. Itu sebisa mungkin jangan sampai dilakukan ya, kalau sudah tahu akibat dari melakukan perbuatan yang kurang baik itu. Nah, materi yang sudah Ibu sampaikan cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Silakan. Enggak apa? Enggak merugikan orang lain. Ibadah tanpa merugikan orang lain. Enggak ngurusin dunia. Wow, itu fenomena yang baru sekali ya. Ada lagi pertanyaan seperti Ical? Ya, silakan. Wah. Baik. Dulu Ibu pernah mendengar salah satu kajian dari di desa sih sebenarnya, atau di mana Ibu lupa. Ini yang gini, orang yang memberikan ilmu ya, itu mereka tentunya sebelum itu pasti belajar dulu kan, ikut perkuliahan dulu untuk mendapatkan ilmu tersebut dan disampaikan ke jamaahnya. Nah, kalau misalnya ada yang pasang harga, misal 30 menit sekian, 1 jam sekian, kalau menurut beliau yang saya pahami itu seperti ini, silahkan diperbolehkan asalkan orang yang ikut kegiatan tersebut itu mampu, maksudnya mampu dalam artian tuh mereka mengiyakan, tidak berberat hati, terus tidak aku ikut-ikut teman-teman aja lah gitu, nggak boleh. Jadi kalau misalnya semua ikhlas dengan memberi bayar itu silahkan, tapi kalau misalnya nggak kuat ya silahkan dinego kalau bisa. Kemudian pernah juga Ibu mendengar dari teman Ibu sendiri, tidak apa-apa membayar mahal demi sebuah ilmu, karena ilmu itu mahal harganya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Ical ya? Ya, tadi kan pertanyakan tentang ibadah terus tanpa merugikan orang lain. Sampai lupa dunia. Untuk Ibu sendiri sebenarnya baru dapat pertanyaan seperti itu kali ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa jawab, bisa bantu Ibu jawab. Apa? Tapi dia hidupnya gimana? Makannya, mencari rizkinya. Gimana? Oh, begitu. Itu namanya survive di alam yang baru ya.
Tapi itu kondisi sendirian, tidak ada teman-temannya. Baik, Ibu sebenarnya tidak kurang paham dengan ya, karena Ibu kurang paham dengan jawabannya. Insya Allah kalau Ibu sudah menemukan jawabannya akan saya bagikan segera ke Ical ya. Nah, boleh, tapi dalam kondisi jamaahnya itu seperti apa? Kalau dari yang saya pahami seperti itu, yang pernah saya dengar. Tergantung jamaah itu iya atau enggak dengan itu. Tapi kalau misalnya sama-sama kamu harus bayar gitu, tapi jamaahnya tuh nggak mampu, ya silahkan dibatalkan. Tapi kalau misalnya bisa dinego, lanjutkan. Tapi sebenarnya itu boleh-boleh saja, gitu. Insya Allah boleh. Silahkan. Oh, Masya Allah, amin, amin. Silahkan. Nggak apa-apa, dari sekarang direalisasikan dari sekarang. Tapi asalkan nanti ketika benar-benar ingin memberikan harga sekian, sembari dilihat kondisi masyarakatnya. Jangan sampai kita zolim ke mereka, memberatkan gitu ya. Sebisa mungkin kitanya nggak rugi, masyarakatnya juga nggak rugi. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, baik. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Boleh minta tolong Zikron dibacakan kesimpulan? Oh, kalau nggak kelihatan silahkan maju ke depan. Masya Allah, terima kasih sudah dibacakan. Nah, sekian materi Ibu hari ini. Jangan lupa pertemuan kita minggu depan membahas tentang Nuzulul Quran. Silahkan dibaca ya buku paketnya, halaman 85 sampai 100. Silahkan ditulis poin-poin intinya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, seperti itulah tugas mahasiswa, tugas siswa. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.